Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan kita tentang peribahasa. Salah satu hasanah bertutur dalam bahasa Indonesia untuk mensifati sesuatu, menggambarkan keadaan, ataupun menyampaikan maksud dengan kalimat kiasan atau perumpamaan. Mari kita mulai. Ada sebuah kalimat yang susunan katanya diacak ya. Badan, bayang-bayang, sepanjang. Badan, bayang-bayang, sepanjang. Kira-kira apa ya peribahasanya yang terbentuk dari kata-kata ini? Mari kita lihat. Bayang-bayang sepanjang badan. Bayang-bayang sepanjang badan. Bisa menerka kira-kira apa makna dari peribahasa ini? Mari kita lihat. Melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan sendiri. Peribahasa bayang-bayang sepanjang badan artinya melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan sendiri. Kita lanjutkan. Ini langsung peribahasanya. Bayang-bayang disangka badan. Bayang-bayang disangka badan. Apakah arti dari peribahasa ini? Ya, makna dari peribahasa ini adalah mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Peribahasa bayang-bayang disangka badan artinya mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Kita lanjutkan. Dua dibelah pinang bagai. Ya, ini pasti kita sudah sering mendengar ya peribahasa ini. Mari kita langsung saja. Bagai pinang dibelah dua. Bagai pinang dibelah dua. Maksudnya buah pinang ya. Apakah makna bagai pinang dibelah dua? Mari kita lihat. Maknanya adalah dua orang yang serupa wajahnya atau dua orang yang kembar. Bagai pinang dibelah dua artinya dua orang yang serupa wajahnya atau kembar. Kita lanjutkan. Belalang, padang, lain-lain, ikan, lubuk, lain-lain. Ini juga sudah cukup sering kita dengar ya peribahasa ini. Peribahasanya adalah lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Apakah sudah bisa menerka makna dari peribahasa ini? Mari kita lihat makna dari peribahasa tersebut. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya artinya adalah setiap daerah memiliki adat dan istiadat yang berbeda, atau setiap tempat memiliki adat dan istiadat yang berbeda. Kita lanjutkan. Mati, gading, meninggalkan,
harimau, belang, meninggalkan, mati, gajah. Nah, ini cukup banyak kata-kata untuk membentuk peribahasa ini, tapi ini sudah cukup sering juga kita dengar. Mari kita lihat apakah benar susunan kalimat peribahasanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Apa makna peribahasa ini? Maknanya adalah budi baik seseorang akan selalu dikenang. Makna dari peribahasa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading adalah budi baik seseorang akan selalu dikenang. Kita lanjutkan. Rusak sebelanga, susu setitik, nila karena rusak. Termasuk peribahasa yang sudah cukup populer di antara kita. Mari kita lihat apakah benar. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Tentunya kita sudah paham bersama maknanya adalah karena kesalahan yang kecil, maka kebaikan yang telah dikerjakan akan dilupakan orang. Karena melakukan sedikit kesalahan atau kesalahan kecil, maka kebaikan yang banyak yang telah dilakukan akan dilupakan orang. Ya, berbuat kesalahan sedikit, segala kebaikan yang pernah dia lakukan kemudian akan terhapuskan oleh kesalahannya yang sedikit itu. Kita lanjutkan. Memakai, memasak, membeli, tak memakan. Silakan dicoba disusun menjadi sebuah peribahasa yang padu. Mari kita lihat apakah benar. Membeli tak memakai, memasak tak memakan. Wah. Membeli tak memakai, memasak tak memakan. Apa kira-kira arti peribahasa ini? Mari kita lihat. Maknanya adalah orang yang tidak menikmati hasil pekerjaannya. Orang yang tidak menikmati hasil pekerjaannya. Artinya, orang yang sudah bekerja membuat sesuatu, tapi sesuatu yang dia buat tersebut dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Ya, mari kita lanjutkan peribahasa berikutnya. Belukar rimba sudah menjadi. Belukar rimba sudah menjadi. Ini hanya 4 kata. Bisa kita coba susun ya menjadi sebuah peribahasa. Sudah menemukan? Mari kita lihat apakah benar. Belukar sudah menjadi rimba. Belukar sudah menjadi rimba. Tentu bisa membedakan ya. Apa itu belukar, apa itu rimba. Kalau belukar itu kan pohon semak-semak saja, pohonnya kecil-kecil. Ya, kemudian kalau rimba itu tentunya hutan dengan pohon-pohon yang besar. Apakah makna dari belukar sudah menjadi rimba? Maknanya adalah perbuatan buruk yang sudah sulit diperbaiki. Perbuatan buruk yang sudah sulit diperbaiki. Atau bisa kita katakan sebagai sifat buruk yang sudah sulit diperbaiki. Itu makna dari belukar sudah menjadi rimba.
Lanjutkan. Basah bagai benang menegakkan. Nah, ini cukup sering kita dengar ya. 4 kata ini disusun menjadi sebuah peribahasa. Silakan dicoba. Mari kita lihat apakah benar. Bagai menegakkan benang basah. Bagai menegakkan benang basah. Nah, benang kering saja susah untuk ditegakkan, apalagi benang basah ya. Mari kita lihat. Apakah maknanya? Maknanya adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan. Bagai menegakkan benang basah adalah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan. Kita lanjutkan peribahasa berikutnya. Kain sehelai, benang setahun, sehari selembar. Kain sehelai, benang setahun, sehari selembar. Apakah peribahasa dari susunan kata-kata ini? Coba kita lihat bersama. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Maknanya adalah barang yang sedikit akan banyak bila tekun mengumpulkannya. Barang yang sedikit akan terkumpul menjadi banyak bila kita tekun mengumpulkannya. Ya, dari yang sedikit menjadi banyak karena tekun mengumpulkannya. Kita lanjutkan peribahasa berikutnya. Dipikul berat, sama-sama dijinjing ringan. Ini juga salah satu peribahasa yang cukup sering kita dengar. Kita lihat apakah peribahasanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dipikul itu berarti membawa dengan membebankan pada pundak, ya, menaruh barangnya di pundak. Dijinjing itu seperti kita membawa belanjaan, ya, di samping badan kita, kemudian dikaitkan di jari tangan kita. Ya, seperti ibu membawa belanjaan pulang dari pasar menggunakan kantong plastik atau tas, dijinjing, atau ada juga yang menyebutnya ditenteng. Ya. Apakah makna peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Maknanya adalah suka dan duka ditanggung bersama dalam bekerja. Suka dan duka ditanggung bersama dalam bekerja. Peribahasa berikutnya, daripada pasak tiang besar. Wah, ini kata-katanya sudah cukup sering kita dengar ya. Daripada pasak tiang besar. Peribahasanya adalah besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang. Pasak itu adalah paku, tapi yang biasanya terbuat dari kayu atau dari bambu ya. Besar pasak daripada tiang. Pasak ini biasanya juga digunakan untuk menyatukan sambungan kayu atau sambungan bambu ya. Kita lihat. Besar pasak daripada tiang artinya kebutuhan atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kebutuhan atau pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Wah, tentunya ini menyulitkan ya, karena pengeluarannya atau kebutuhannya ternyata lebih besar daripada pendapatan yang
ya peroleh sehari-harinya atau sebulannya gitu ya. Besar pasak daripada tiang, artinya kebutuhan atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Mudah-mudahan kita terhindar dari keadaan seperti ini. Nah, itu peribahasa kita yang terakhir pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.